Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di DS channel edukasi penyakit psikosomatis, anxiety dan gangguan asam lambung. Di video kali ini kembali saya melanjutkan video saya yang sebelumnya. Yang sebelumnya saya membahas masalah pusing keliengan dan penyebabnya. Dan di video ini saya akan memberikan solusi supaya keliengan dan pusing itu bisa kita sembuhkan. Jadi langsung aja sahabat-sahabat semuanya. Di video saya sebelumnya sahabat-sahabat sudah tahu bahwa pusing itu, keliengan itu disebabkan banyak faktor seperti kurang tidur, terus kemudian sering megang handphone, terus kemudian hipertensi, kecemasan tinggi, kemudian telat makan, asam lambung naik, kurang air minum, dan yang lainnya itu adalah penyebab dari pusing dan keliengan. Dan di video ini saya akan memberikan solusi bagaimana cara menanganinya. Jadi cara menangani keliengan dan pusing yang pertama adalah jangan panik, tenang, tidak usah takut, karena ketika kita panik, kita tidak tenang, kita ketakutan, itu akan menaikkan anxiety kita menjadi tinggi. Dan setelah anxiety tinggi itu banyak yang akan kita rasakan, seperti pusing keliengan itu tidak akan sembuh-sembuh. Jadi yang pertama harus tenang, tidak usah panik, santai. Kita sadari saja bahwa penyakit ini memang seperti ini dan kita harus mampu mengontrol atau mengendalikan tubuh kita supaya tidak panik. Kemudian yang kedua, jaga pola makan. Yang pertama sudah saya katakan, ketika kita telat makan itu akan mempengaruhi pusing dan keliengan kita. Jadi salah satu caranya kita harus menjaga pola makan. Pola makannya seperti apa? Makan sebisa mungkin pagi kita harus makan diatur dengan tepat dari pagi, siang, sore, dan kalau bisa malam sudah tidak makan lagi. 3 kali dalam sehari itu sudah cukup, dengan porsi yang sedang-sedang saja, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Dan untuk makanan yang dimakan tidak perlu dipantang, tergantung kemauan diri kita, dan menurut kita itu tidak akan menjadi masalah. Makan saja, terkecuali yang sudah saya sering sebutkan, yaitu kurangi makanan yang mengandung banyak minyak, makanan yang bersantan, es, kemudian makanan instan seperti mie instan, minuman bersoda, itu dikurangi. Selain dari itu dimakan saja. Jadi usahakan jangan telat makan supaya tidak keliengan. Itu untuk yang kedua. Untuk yang selanjutnya, olahraga. Kita tahu olahraga sangat sekali banyak manfaat dari olahraga, termasuk pusing, termasuk stres, termasuk penyakit apa saja. Jika kita sering olahraga itu dapat membantu kesembuhan, karena kita tahu olahraga dapat melenturkan saraf, otot-otot kita, dapat merilekskan tubuh kita. Itu manfaat dari olahraga. Di video saya pun yang sebelumnya sudah pernah saya membuat video tentang olahraga dan manfaat-manfaatnya. Lakukan saja semampu kita. Itu juga salah satu cara untuk mengurangi pusing dan keliengan. Kemudian kendalikan stres. Usahakan jika kita sedang banyak masalah atau banyak pikiran, usahakan jangan sampai stres. Buatlah rileks, buatlah santai, karena stres juga akan memicu saraf-saraf yang ada di tubuh kita itu akan menjadi tegang, dan tegang itu akan menjadi pusing di kepala kita, dan pusing itu bisa membuat kita keliengan. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, jangan stres, kita harus kendalikan stres. Kemudian yang selanjutnya, cukupkan minum air putih, kalau bisa air hangat. Cukupkan,
jangan malas-malas minum air putih, terutama air hangat. Itu dapat merelaksasi tubuh kita, itu dapat mengendorkan saraf-saraf juga yang sedang tegang, karena sifat air hangat itu merilekskan tubuh. Kemudian minum vitamin itu penting. Biasanya orang yang keliangan ini juga bisa karena kurang vitamin, untuk membantu tubuh kita juga semakin dapat mendapatkan kesembuhan. Jadi perlunya kita juga minum vitamin. Kemudian istirahat yang cukup, jangan begadang, istirahat jangan terlalu malam, supaya kita bisa konsentrasi, supaya kita bisa menghilangkan keringan. Karena orang yang sedang anxiety tinggi biasanya tidak bisa tidur, dan jika tidak bisa tidur itu akan menyebabkan kepala kita keringan. Jadi istirahat yang cukup. Dan yang tak kalah pentingnya adalah seringlah kita tersenyum, seringlah membuat diri kita bahagia. Jangan murung, jangan emosi, kemudian jaga mood kita agar kita selalu bahagia. Karena kita tahu salah satu yang dapat menyembuhkan anxiety atau gangguan mental apapun itu dengan kita caranya berbahagia. Salah satunya tersenyum, walaupun dalam keadaan yang masih merasakan sensasi. Itu nanti tubuh kita akan merespon dan akan menjadi hal positif di tubuh dan pikiran kita. Kemudian yang terakhir, kita sering relaksasi. Sudah saya buatkan video relaksasi saya yang di sebelum-sebelumnya. Kalaupun masih kurang bagus, bisa ditonton di video-video teman-teman yang lainnya yang membuat channel YouTube banyak itu relaksasi untuk merelaksasi tubuh. Itu adalah yang saya lakukan ketika pusing dan keliangan sedang ada di diri kita. Dan alhamdulillahnya tips ini sangat berguna buat saya dan akhirnya sembuh. Gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga sahabat-sahabat semuanya memahami, mengerti apa yang saya sampaikan, sehingga sahabat-sahabat bisa melakukan tips-tips ini dan bisa mendapat kesembuhan. Mungkin hanya ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.